Jadi kali ini kita akan ngobrol santai ke pasar yang gak selalu sewa. Seru banget kan? Dan seperti biasa aku gak sendiri, aku ditemenin teman aku yaitu Indah. Hai Ayla, hai juga teman-teman semuanya. Kenalin aku Indah, senang banget nih bisa diundang podcast dari Ayla. Dan kita akan membahas tentang pasar yang gak selalu stabil nih. Menurut kamu apa sih keseimbangan pasar itu? Oke, jadi aku jelasin sedikit ya biar teman-teman gak lihat. Jadi keseimbangan pasar itu terjadi waktu jumlah barang yang dibeli sama dengan jumlah barang yang dijual pada harga tertentu. Jadi kalau permintaan atau penawaran juga otomatis keseimbangannya juga biasa. Oh gitu ya, benar banget nih kata Ayla tentang keseimbangan pasar. Nah, kalau permintaan dan penawaran itu menurut Ayla gimana nih? Oke, jadi masuk ke permintaan. Permintaan itu jumlah barang atau jasa yang dibeli sama konsumen di berbagai tingkat harga. Biasanya nih, kalau harga naik, orang jadi malas beli, tapi kalau harga turun, malah langsung semangat tuh belinya. Nah, kalau penawaran, balikannya. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang dijual produsen di berbagai tingkat harga. Biasanya, kalau harga lagi tinggi, produsen semangat jual karena untungnya juga besar banget. Nah, iya benar banget kata Ayla. Permintaan sama penawaran itu sama-sama penting nih. Karena permintaan dan penawaran itulah yang mempengaruhi jumlah harga barang dan jumlah barang yang ada di pasar nih. Oke, sekarang kita bahas contoh yang pertama ya, guys. Kalau permintaan naik, contohnya kayak gimana tuh? Nah, kalau permintaan naik, itu contohnya nih misalnya pada saat bulan Ramadan. Nah, kita kan sering berburu takjil nih, otomatis kita mencarinya makanan manis atau minuman manis ya kan? Karena buat ngisi boosting amunisi kita, biar kita semangat nih. Karena kan kita kalau puasa itu kan lemes ya, karena kita kan puasa berjam-jam nih ya, jadi otomatis kita nyarinya makanan manis ataupun minuman manis. Jadi permintaan buat gula, tepung ataupun sirup itu bakal meningkat banget kan. Nah, otomatis permintaan buat tepung sama gula sama sirup tadi meningkat nih. Nah, jadi karena orang banyak pengen belinya, otomatis harganya bakal naik. Karena banyak kan yang beli, pasti orang bakal beli walaupun harganya mahal kan. Nah, jadi produsen itu bakal nambah barang produksinya buat pasar supaya kita kebutuhannya tercukupi atau cukup buat di pasar itu. Nah, itu deh contoh buat permintaan. Kalau permintaannya malah turun, gimana tuh sebenarnya? Nah, kalau permintaannya turun ini kebalikannya dari bertambahnya permintaan tadi. Kalau permintaannya turun, nih misalnya kan tren sekarang udah pada berubah ya kan. Nah, misalnya sekarang trennya lagi matcha. Sekarang lagi trennya matcha kan. Si latte atau kopi itu kan jadinya dikurangi atau dikit nih sekali peminatnya karena orang beralih pada matcha latte tadi karena tren sekarang kan. Nah, otomatis permintaan buat latte itu atau kopi itu turun karena orang pada nyari matcha. Jadi otomatis karena latte itu turun, kurvanya geser ke kiri. Nah, kalau geser ke kiri itu artinya barangnya banyak tapi permintaannya sedikit, jadi otomatis harganya bakal turun gitu deh kalau buat berkurangnya permintaan. Oke, kalau penawarannya naik, itu gimana? Nah, kalau penawarannya naik, ini contohnya sekarang kan zaman teknologi ya, zaman era mode 5.0. Nah, sekarang kan pada banyak pakai teknologi nih. Nah, dulu petani itu kan menggunakan cara yang manual ya buat manen sesuatu, manen hasil dari kebun atau sawahnya kan. Nah, sekarang tuh kan ada namanya teknologi. Nah, teknologi ini petani itu sekarang panennya menggunakan mesin. Jadi otomatis karena menggunakan mesin itu kan menghemat waktu ya, jadi otomatis barang yang atau hasil panennya itu jadi banyak karena memakai mesin itu kan jadi lebih banyak deh barangnya. Jadi kalau
misalnya penawarannya berkurang, gimana sih contohnya? Nah, kalau berkurangan penawarannya ini sering banget nih terjadi pada kalangan pasar. Nah, contohnya pada berkurangan penawaran itu pada saat gagal panen cabai. Nah, gagal panen cabai ini mungkin karena faktor cuaca yang buruk gitu atau kondisi alamnya yang gak menentu, jadi gagal panen cabai. Nah, karena gagal panen cabai tersebut, otomatis dalamnya tersebut jadi sedikit kan, atau cabai tersebut jadi dikit atau langka di kalangan pasar. Nah, karena langka di kalangan pasar, padahal masyarakat tuh masih banyak yang pengen beli cabai. Nah, otomatis harga cabai itu meningkat pesat karena barangnya itu langka. Padahal orang masih banyak yang nyari. Nah, itu contoh dari berkurangnya penawaran. Oke, jadi inti dari semua obrolan kita tadi berarti kita lihat pasar itu nggak selalu seimbang. Iya, benar banget. Pasar itu nggak selalu seimbang. Permintaan dan penawaran bisa berubah karena banyak faktor. Contohnya itu kayak tren, musim, teknologi, atau faktor alam. Nah, tapi yang kerennya itu pasar itu bakal selalu nimbangin atau menyesuaikan kondisinya supaya menemukan keseimbangan pasar yang baru nih. Itu adalah. Wah, keren banget nih pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak ya Nin udah sharing hari ini bareng aku. Ya, sama-sama. Senang banget bisa sharing pada kalian semua tentang keseimbangan pasar dan kasus tentang permintaan dan penawaran kalian. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke, semuanya. Saya Ninda. Saya Ayla, kita tutup obrolan hari ini. Sampai ketemu di obrolan-obrolan selanjutnya. Bye-bye. See you guys.